Haleluya, shalom saudaraku yang kukasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan masih dinyatakan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Dan hari ini kita boleh berjumpa di ibadah Minggu 26 Juli 2020, sekalipun kita masih melakukannya lewat online dari rumah kita masing-masing. Tapi percayalah, doa saya kepada semua, khususnya kepada jemaat KUB, kiranya kita boleh bertumbuh dalam kasih persaudaraan, kasih yang daripada Kristus, sehingga kita boleh melangkah bersama dengan Tuhan dengan kesatuan roh, sehingga mujizat Allah terjadi dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan persaudaraan kita. Dan hari ini saudaraku, saya mengundang semua kita untuk membuka hati dan pikiran kita. Kita akan dikuatkan dan teguhkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang erat dalam kasih persaudaraan. Dan kita akan belajar dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Saudaraku, kalau kita mempelajari dari konteks Kisah Rasul pasal 2 ini, bagaimana gereja mula-mula mereka bertumbuh dengan pesat, mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita baca khususnya dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 sebagai penekanan bagi kita, saya bacakan untuk kita. Di sana dikatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, rahasia gereja mula-mula ini hendak menjadi pembelajaran bagi kita di gereja Tuhan akhir-akhir ini. Mereka erat dalam kasih persaudaraan. Kalau kita melihat semua kumpulan orang percaya dalam gereja mula-mula tergabung dalam sebuah keluarga secara rohani, sekalipun mereka tidak dilahirkan secara jasmani dalam sebuah keluarga, tetapi secara rohani, dan mereka mendapatkan saudara-saudara seiman dalam satu tubuh Kristus. Dan saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita akan melihat hubungan satu dengan yang lain ternyata diikat dengan kasih persaudaraan. Contohnya yang dapat kita lihat dalam 3 rahasia gereja mula-mula ini. Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran. Saudaraku, apa yang diajarkan para rasul merupakan ajaran Yesus yang telah mereka terima terlebih dahulu, menjadi gairah mereka, menjadi kesukaan bagi mereka. Pengajaran inilah yang mengikat mereka satu dengan yang lainnya, karena berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang diterima oleh murid-murid Yesus dan disampaikan kepada setiap orang yang bertobat baru. Dan ini yang menjadikan rahasia pertumbuhan gereja mula-mula. Di akhir ini, gereja akhir zaman ini, perlu kita untuk belajar supaya kita bertekun dalam pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran kebenaran firman Allah yang bersumber dari Yesus Kristus, yang bersumber daripada firman Allah, Alkitab, yang telah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Dan saudaraku, dalam terang Roh Kudus, mereka dengan tekun belajar akan kebenaran, dan mereka bersama-sama mendapatkan pertumbuhan rohani yang hebat dan luar biasa. Yang kedua, rahasia gereja mula-mula, mereka erat dalam kasih persaudaraan. Ternyata mereka, saudaraku, bertekun dalam pemberian. Dalam ayat 44 sampai 45, kalau kita baca saudaraku, dalam ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Saudaraku, ini yang menjadi rahasia pertumbuhan gereja mula-mula yang harus kita terapkan juga dalam kehidupan gereja kita di zaman sekarang, yaitu bertekun dalam hal memberi. Saudaraku, ketika kita memberi,
maka Tuhan akan pakai ukuran yang kita pakai memberi untuk memberkati, untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Eratnya kasih persaudaraan dalam jemaat mula-mula juga dinyatakan dalam hal-hal kepemilikan, apa yang mereka punyai. Mereka sadar bahwa mereka tidak diikat oleh sifat pelit dan tidak mau berbagi. Sebaliknya mereka semua bermurah hati untuk saling berbagi. Saudaraku, ini rahasia yang hebat dan luar biasa yang harus dimiliki oleh gereja mula-mula, khususnya jemaat KUG. Saya berdoa supaya kita semua penuh dengan kemurahan hati yang dari Tuhan, sehingga ketika kita bermurah hati, maka kerajaan Allah semakin dinyatakan, maka pemberitaan Injil semakin nyata dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, gereja mula-mula ini mereka memberikan milik mereka untuk dinikmati dalam kebersamaan, dalam unity, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing. Tidak ada sesuatu yang berlebihan, tidak ada yang mencuri kemuliaan. Dan inilah yang harus kita mau tanamkan dalam kehidupan gereja kita. Dan saudaraku, kiranya kita semua boleh diberkati, kiranya kita boleh membuka hati dan pikiran kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita bermurah hati. Dengan apa? Dengan kita memberi yang terbaik dalam ladang pekerjaan Tuhan. Percayalah, ketika kita memberi, maka kita akan memperoleh benih yang diberkati oleh Tuhan. Rahasia yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi erat dalam persaudaraan seperti yang dialami oleh gereja mula-mula ini. Yang ketiga adalah bertekun dalam persekutuan. Dalam ayat 46 saya bacakan bagi kita, sana dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Saudaraku yang kukasihi dalam Kristus Yesus, rahasia yang ketiga ini adalah bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam unity. Ternyata kesatuan hati jemaat mula-mula membuat situasi pemberitaan Injil begitu pesat, sehingga para rasul memberitakan Injil dengan leluasa, dengan penuh dengan kuasa, otoritas dari Tuhan, sehingga tanda-tanda heran dan mujizat terjadi dalam pelayanan gereja mula-mula. Saya percaya, saudaraku, gereja Tuhan di akhir-akhir ini, saya percaya akan lebih dahsyat lagi di dalam memberitakan Injil, di dalam melakukan pekerjaan Allah lewat saudara dan saya, lewat jemaat KUG, maka banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, dua tempat yang menjadi pusat persekutuan gereja mula-mula adalah yang pertama, bait Allah. Saudaraku, yang kedua, rumah masing-masing secara bergilir. Dan ini membuat satu gebrakan yang luar biasa di gereja mula-mula. Dan ini yang harus kita tanamkan juga di gereja kita. Ada namanya ibadah rumah tangga yang disebut dengan Kairos Family. Kiranya kita semua bergairah dalam Kristus Yesus. Di tengah pandemi ini, kita tidak boleh dihalangi oleh kuasa iblis yang ingin menggagalkan pekerjaan dalam Tuhan. Kiranya kita boleh saling melayani di gereja Kairos Family. Kita bersyukur dengan kecanggihan teknologi sekarang. Kita juga bisa melakukan Kairos Family sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi lewat online kita dapat mengerjakan pekerjaan Allah yang hebat dan luar biasa. Karena Tuhan mengerjakan pekerjaannya dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu percayalah, kiranya kita semua unity dalam persekutuan kita. Gereja mula-mula mereka berkumpul bukan hanya sekedar makan bersama, bukan saudaraku, tetapi mereka berkumpul untuk bersehati, berdoa dan memuji Allah. Ketika mereka berdoa, ketika mereka sehati memuji Allah, mujizat Allah dinyatakan, pekerjaan Allah dinyatakan, dan banyak jiwa ditambahkan, petobat baru ditambahkan dalam persekutuan mereka. Ini menjadi kerinduan Tuhan dalam gereja kita, khususnya jemaat KUG. Mari kita buka hati dan pikiran kita.
kasih persaudaraan yang erat akan memungkinkan setiap anggota gereja untuk saling apa? Saling menjaga keesaan, menjaga kemuliaan Tuhan tetap nyata dalam gereja kita. Yang kedua, untuk apa? Untuk saling menguatkan, saling mengisi, saling melengkapi. Untuk apa? Untuk saling berkumpul dalam persekutuan yang erat dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu saya berdoa di akhir khotbah ini, kiranya kita boleh menceritakan bahwa persekutuan yang erat yang dalam persaudaraan kasih, bahwa kasih Kristus yang nyata dalam gereja mula-mula juga nyata dalam pekerjaan pelayanan di akhir zaman ini, khususnya dalam jemaat KOG. Saya berdoa, apapun tantangan yang kita hadapi, khususnya dalam situasi COVID-19 yang belum tenang di Indonesia, yang belum tenang khususnya di kota Jakarta, jangan takut dan gentar seperti gereja mula-mula ini. Mereka dihambat, tetapi mereka terus semakin merambat, terus semakin bertambah jiwa-jiwa baru. Karena apa? Erat dalam kasih persaudaraan. Mereka sehati sepikir, sehati untuk berdoa, sehati untuk memuji, sehati dalam pengajaran, sehati dalam hal memberi. Dan inilah kekuatan dalam pemberitaan Injil. Saya berdoa dimanapun saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini, khususnya kepada seluruh jemaat KOG, gembala berdoa, jangan engkau berputus asa. Mungkin engkau berkata, apa yang bisa aku lakukan di akhir-akhir ini dalam situasi yang sulit ini? Percaya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah bisa dihalangi oleh kuasa apapun, karena dialah yang berkuasa atas seluruh bumi dan seluruh isinya. Percayalah, naikkanlah iman saudara. Mari kita berdoa, dan saya ingin berdoa bagi saudara, siapapun yang mendengar siaran ini. Mari harapkan belas kasihan dari Tuhan, dan mari kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa kepada semua orang yang mendengar siaran ini, khususnya kepada jemaat KOG. Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati mereka. Bila ada di antara mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami guncangan krisis keuangan karena kondisi ini, Tuhan, Engkau tolong dan Engkau sanggup untuk memberkati mereka. Engkau sanggup memulihkan mereka. Keluarga demi keluarga yang mengalami situasi sulit, Tuhan, Engkau tolong sehingga keluarga jemaat-Mu boleh diberkati, mereka boleh dipulihkan, sehingga kasih persaudaraan, kasih yang dari Kristus nyata dalam keluarga kami, nyata dalam pekerjaan kami, nyata dalam pelayanan kami, nyata dalam pergumulan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh jemaat KOG adalah menjadi jemaat, sebuah keluarga secara rohani yang bertumbuh dalam kekuatan kasih daripada Kristus. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami kuatkan, kami topang pemerintahan yang ada. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Biar hikmat marifat dari Tuhan turun atas pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati bangsa kami, lah bangsa yang diberkati Tuhan, dipulihkan secara kesehatan, ekonomi, sosial, dan spiritualnya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati.